hari ini. Apa kabar Tante, Bapak Ibu semuanya? Halo Bu Kristi. Baik ya Ibu Eti, sehat. Baik, materi pada malam hari ini yang akan kita angkat sebenarnya suatu kejadian yang pasti kita alami, kita rasakan. Ya, bukan hanya kita rasakan di masa lampau, tapi kita mungkin loh ya, hari ini ada yang merasa menderita. Betul ya? Menderita apa? Ya sakit, ya mungkin menderita karena kesulitan komunikasi, baik dengan keluarga, saudara, atau suami istri, anak. Pokoknya, selama kita menderita, selama kita hidup, pasti ada penderitaan. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya penderitaan itu yang sudah kita lalui, ataupun detik ini juga kita masih. Tapi percaya nggak bahwa ke depannya, besok dan nggak tahu sampai berapa tahun kita hidup di dunia ini, kita yakin dan percaya bahwa kita akan tetap menghadapi penderitaan itu? Iya. Yeah. Betul ya? Betul ya Tante ya? Ya, gitu loh. Jadi penderitaan itu menjadi seiring berjalan bersama kehidupan kita. Nah, pernah enggak kita bertanya? Atau sebelum kita masuk materi, saya ingin bertanya kepada Tante, kepada Bapak Ibu yang lain. Coba sharingkan pengalaman penderitaan yang paling berat menurut Bapak Ibu ya. Baik yang lalu maupun yang sampai sekarang masih sedang dialami. Dan apa tanggapan pada saat kejadian itu terjadi? Ya. Jadi apa yang reaksi pertama yang kita alami atau kita lontarkan kepada Tuhan pada saat kita mengalami penderitaan itu? Oke, yuk saya minta tolong satu, siapa yang mau memberikan sharingnya secara singkat? Siapa? Jadi saya ulang. Pada saat itu kita minta tolong sama Tuhan. Merasa tidak berdaya. Merasa tidak berdaya. Minta tolong. Nah, benar Tante. Tapi pernah nggak kita mendengar cerita dari orang, ya kan? Puji Tuhan, Tante sendiri tadi men-sharingkan minta tolong. Kita penuh iman. Jadi kita dan percaya bahwa Tuhanlah akan menolong kita, maka kita minta tolong. Mudah-mudahan tidak ada di lingkungan kita ya. Cuma ini adalah suatu cerita yang memang kita pernah dengar bahwa orang yang menderita tapi bertubi-tubi ada ya, sampai akhirnya di give up. Akhirnya dia bunuh diri. Atau setidak-tidaknya dia akhirnya marah sama Tuhan. Ada mendengar cerita itu? Ya kan? Nah, dia menyatakan, Tuhan mana sih? Gitu. Ini ada ya cerita di salah satu gereja, saya tidak menyebutkan gerejanya, dia seorang aktivis. Dari kecil sampai tua lah, bukan dewasa lagi, sampai tua dia aktif mewartakan kabar gembira Tuhan pastinya, Injil ya. Tapi pada saat di usia lanjut, dia kena stroke, kena penyakit yang bertubi-tubi, dia juga ekonominya akhirnya morat-marit, susah banget lah hidupnya gitu ya. Nah, akhirnya keluar loh ini kata-kata dari beliau gitu ya. Tuhan, kenapa sih engkau menghukum aku seperti ini? Bukankah aku dari kecil memberi pelayanan kepadamu? Kegiatan di gereja itu apa aja dia ikuti gitu ya.
Dan bukan hanya sebagai pengikut-pengikut doang, enggak. Dia sebagai ketua, dia pokoknya benar-benar aktif lah. Tapi di detik-detik dia berat secara manusiawi, orang ini akhirnya mengeluh. Nah, mudah-mudahan kita tidak pernah, kok tertutup sebentar, ya. Mudah-mudahan kita tidak pernah mengalami ini, kita terus mendapatkan kerahiman dari Tuhan, sehingga kita tidak akan, dan loh, kok mati lagi ya? Tapi kelihatan namanya. Ya, udah oke. Tadi mati lagi. Nah, sampai akhirnya dia mengatakan, mana orang-orang gereja Katolik pada saat saya sakit, katanya gitu ya. Kok nggak ada yang nengok? Kok nggak ada yang peduli? Mana pastor? Mana dewan paroki? Pokoknya dia hanya mengeluh. Aduh, ini Pelan. berarti ada masalah. Sebentar. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh gitu ya, terjadi, tapi orang ini sekarang sudah meninggal dan semoga di dalam dunia dia bisa berharap, tadi yang dikatakan Tante, berharap dan minta tolong kepada Tuhan, gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu yang kedua, pernah nggak kita melihat bahwa kenapa sih orang itu menderita terus gitu ya? Oh, kalau kita baca dari Perjanjian Lama, apa yang dikatakan? Orang yang menderita itu karena dihukum. Iya, Betul nggak? lain sekarang. Perjanjian lama ya Tante ya, gitu. Tapi kalau orang itu nggak berbuat dosa, nggak ini, dia pasti akan kaya raya, makmur, sehat, panjang umur. Itu adalah hukum Perjanjian Lama. Itu tidak berlaku lagi di dalam kita Perjanjian Baru. Nah, mari kita lihat ya, sebenarnya apa kata Yesus dan bagaimana kita menyikapi penderitaan kita yang tidak hanya berhenti hari ini. Karena kita memang tidak berharap mendapatkan penderitaan, tapi fakta kita pasti akan mengalami penderitaan itu. Tapi kalau penderitaan itu bersama Tuhan, maka kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan bersama Tuhan. Bagaimana caranya? Ini ya. Saya akan share dulu. Apakah sudah terlihat? Ya, mengapa kita harus menderita? Iya, baik. Saya akan besarkan. Oke. Pertanyaan buat kita semua, tak kala kita mengalami penderitaan yang bertubi-tubi. Gitu ya. Kenapa Tuhan? Kenapa aku harus seperti ini? Ya. Bukankah Tuhan itu baik? Mana Tuhan? Pernahkah? Mudah-mudahan kita tidak pernah mengatakan ini ya. Bukankah engkau mengatakan bahwa engkau adalah maha baik dan aku pun juga mengakui bahwa engkau adalah maha baik, misalkan gitu ya. Tapi kenapa kau berikan aku bertubi-tubi pengalaman penderitaan ini dan tidak habis-habisnya dan kayaknya berat banget. Mari Bapak Ibu, apa jawaban-jawaban dari fakta yang mungkin terlontar tadi? Oke. Beberapa hal yang penting di sini sebagai dasar kita sebagai orang Katolik, ya. Kalau ada pertanyaan, penderitaan itu terjadi apa karena dosa? Ya kan? Ini yang tadi saya katakan di Perjanjian Lama dikatakan orang menderita itu karena berdosa, maka dia dihukum bla 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 lah. Dengan demikian Tuhan Yesus menyatakan bahwa menderita bukan karena dosa, ya.
Apalagi kalau kita suka pernah dengar Bapak Ibu di agama lain, di agama orang tetangga-tetangga atau saudara kita maksudnya ya, agama lain, dia mengenal hukum karma, betul? Oh, orang ini menderita sakit misalkan gitu ya. Ya iyalah karena perbuatan bapak ibunya. Ya iyalah kakek neneknya orangnya jahat. Dia kena karmanya tuh. Katanya gitu. Pernah dengar kata-kata itu di awam gitu ya? Bapak Ibu perlu dijelaskan di sini bahwa iman Katolik tidak mengakui adanya karma. Karma. Ya, tidak ada. Karena akan sangat, coba, nanti kita kaitkan dengan kerahiman. Karena kita malam hari ini kan memang membahas atau kita sebagai murid-murid sang kerahiman. Ya enggak? Nah, tapi kita bahas ini dulu ya, nanti terakhir baru kita, kenapa tidak mengenal karma? Kita tidak mengakui adanya karma. Tuhan itu maha rahim. Oke, jadi saya ulang, pernyataan yang menyatakan bahwa oh ini karena dosa, nenek moyangnya, orang tuanya penjahat, ya terang aja anaknya sekarang hidupnya susah, misalkan. Itu tidak ada. Yuk kita lihat. Kita harus mengacu pada Injil. Ya enggak? Apa yang dikatakan Yesus itu yang harus kita percaya. Maka kita menyebutkan karma tidak ada di hukum Katolik. Mari minta tolong Bu Christine bacakan Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Penderitaan yang dialami bukan karena dosa. Waktu Yesus berjalan, ia melihat orang yang buta sejak lahir. Pengikut Yesus bertanya kepada Yesus, "Bapak Guru, mengapa orang ini dilahirkan buta? Apakah karena ia sendiri berdosa atau karena ibu bapaknya berdosa?" Yesus menjawab, "Dia buta bukan karena dosanya sendiri atau dosa orang tuanya, tetapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya." Ya, terima kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, terima kasih. Bapak Ibu jelas ya, kata-kata Yesus sendiri loh. Nah, kenapa murid-murid pada saat itu bertanya itu kepada gurunya, kepada Yesus? Ya iya, pada saat itu dia itu kan masih menganut bacaan hukum Taurat, hukum yang Yahudi, murid-murid pada saat itu, betul enggak? Nah, disitulah dia mengatakan, oh karena pengalaman ataupun pengetahuan mereka, mereka buta karena dosa orang tuanya, gitu loh. Seolah-olah kayak hukum karma ini gitu kan ya. Disinilah Yesus menegaskan dengan pasti bahwa itu bukan karena dosa. Baik dosanya dia sendiri, tapi juga bukan berarti dosanya orang tuanya. Jelas banget. Jadi kita harus percaya Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi kenapa orang ini menderita dari lahir, buta dari lahir? Yesus pun menerangkan. Apa maksudnya? Yesus menjawab, dia buta bukan karena dosanya sendiri atau orang tuanya, tetapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Ya, lihat. Yesus menyatakan supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Jadi, kehendak Allah, dulu pernah kita belajar sama-sama bukan? Bahwa kehendak Allah ada yang absolut. Ada yang berbentuk suatu perintah. Nah, kalau absolut itu udah ya kehendak Allah terjadi, tapi dalam hal ini Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan pasti akan melindungi, akan memberkati dia, akan memberikan kekuatan kepada dia. Ya, betul, yang pertama. Ya. Terus yang kedua, kita mau menjelaskan bahwa penderitaan bukan karena dosa orang tersebut ataupun orang lain. Yang kedua, penderitaan ada karena kita sendirilah yang menyalahgunakan kehendak bebas untuk menuruti keinginan sendiri. Contoh, udah tahu jangan merokok, gitu ya.
Udah tahu secara kesehatan dikatakan kurang baik. Tapi dikasih tahu nggak mau nurut, merokok melulu. Atau udah dikasih tahu minum minuman keras yang over, gitu ya. Segala makanan kalau yang over juga nggak baik lah, gitu kan. Tapi dia memaksa. Dia mau terus menikmati keinginan dia sendiri, pilihan dia sendiri. Contoh lagi, ingat generasi anak-anak muda sekarang sudah mulai dia seneng tidurnya tuh pagi, bukan tidur jam 10, 11, betul ya Bapak Ibu ya. Anak-anak sudah mulai bergeser. Waktu tidurnya jam 1, jam 2, jam 3, bangunnya ya nanti. Ataupun kalau memang dia sudah bekerja, otomatis dia harus bangun jam 7 misalkan gitu ya. Berapa jam waktu yang dipakai untuk tidur? Akhirnya apa? Ya mungkin pada saat dia masih muda, kayaknya masih kuat. Tapi ini satu hari demi hari numpuk. Nggak kayak zaman dulu kita mungkin ya Bapak Ibu ya. Karena memang udah nggak ada TV, zaman bahela kan. Nggak ada TV, nggak ada tontonan. Ya paling jam 7, jam 8 kita udah pasti udah tidur gitu loh. Memang ada perubahan ke zaman saat ini. Tapi kalau kita tahu bahwa tubuh kita perlu istirahat, malam adalah waktunya tidur. Tapi kalau mereka menyalahgunakan untuk main game, untuk main atau bercanda atau keluyuran misalkan lah ya, pokoknya terjadi perubahan pola hidup, dia menyalahgunakan pola hidup itu, akhirnya apa? Sakit. Salah satu penderita ini contohnya sakit dulu ya, penyakit ya, padahal penderitaan kan macam-macam. Bapak Ibu yang terkasih, apakah penderitaan ini karena dosa? Oh, enggak, gitu loh ya. Kalau nggak heran, amit-amit sekali anak muda ada yang terserang jantung, atau anak muda udah kena stroke, gitu kan? Kenapa ya? Pola hidupnya, pola makannya. Apakah itu dapat dikatakan bahwa karena itu dosa? Tidak. Nah, ini maksudnya ya. Penderitaan terjadi apa karena dosa? Tidak. Di sini contoh yang tadi, kasus tadi, ini karena dia menyalahgunakan kebebasan dia. Dia hanya mau mengikuti keinginan sendiri, kenikmatan duniawi. Oke, itu ibu-ibu dan bapak yang terkasih. Nah, sekarang ada lagi. Kenapa penderitaan itu ada kita alami kok, gitu kan ya? Masing-masing manusia alami. Ternyata melalui penderitaan kemuliaan Tuhan memang mau dinyatakan. Ini poin yang penting juga, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mengenal kisah Lazarus panjang dari Yohanes 11, maka saya coba secara ringkas aja ya. Jadi, kita tahu bukan Lazarus sakit, dia tempatnya di Betania. Yesus dan murid-muridnya sudah meninggalkan kota Betania, dia sudah bergerak ke Yerusalem gitu ya. Tahu-tahu ada berita bahwa Lazarus sakit. Kepinginnya Yesus suruh datang, suruh menyembuhkan, ya enggak? Tapi Yesus bilang, enggak, aku akan tetap tinggal di sini dulu selama 2 hari gitu loh. Nah, Bapak Ibu, saya cuplik sebentar ya dari kitab suci supaya lebih nyambung. Supaya nanti kita mengetahui dengan jelas bahwa penderitaan itu, melalui penderitaan itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oke, ringkasnya gini. Terus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kenapa dikatakan oleh Marta dan Maria seperti itu? Karena Yesus baru balik. Yang tadi tinggal dulu di kota itu 2 hari, baru setelah 2 harinya dia balik. Sehingga sudah meninggal dan sudah 4 hari. Kita tahu kalau orang sudah meninggal 4 hari ya pasti bau. Ya kan? Nah,
Bapak Ibu, kata-kata Yesus yang tadi ingin saya katakan, gini, sebentar. Oh, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Itu Yohanes 11 ayat 4. Nah, ketika mendengar si Lazarus sakit, dia bilang gitu Yesusnya, ya, bahwa penyakit itu nggak akan membawa kematian kok, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Di mana kata-kata apa dalam peristiwa ini yang sangat mengena. Nah, Bapak Ibu, kemudian dikatakan, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terserantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu dia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Itu kata-kata Yesus. Ya, jadi Yesus ngomongnya dia lagi tertidur, padahal sudah meninggal. Maksudnya sudah meninggal, tapi Yesus mengatakan sedang tertidur. Nah, ditegaskan di situ bahwa Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Bapak Ibu, segala sesuatu kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik. Ya enggak? Kalau secara manusiawi, Marta, Maria, saudaranya dari Lazarus ini, dia mengatakan, ya Tuhan, coba engkau datang kemarin. Waktu dia sakit pasti disembuhkan, pasti dia nggak meninggal, gitu loh. Ya, engkau sih datangnya udah terlambat, udah meninggal deh si Lazarus. Bapak Ibu, kita pun sering seperti Marta dan Maria. Melihat penderitaan ini dari sisi kacamata kita sendiri, bukan? Ya enggak? Nah, sehingga kalau kita nggak punya iman yang kuat, kita nggak peka mendengar suara Tuhan, bisa-bisa kita mengumpat yang contoh seperti yang saya ceritakan tadi. Tuhan ada nggak sih? Tuhan di mana sih? Gitu kan ya. Pokoknya mengumpat. Nah, Bapak Ibu, justru Tuhan menekankan di sini. Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau Tuhan Yesus datang pada saat Lazarus masih sakit tadi dan disembuhkan, ya sama aja. Karena apa? Semua orang sudah tahu bahwa Yesus memang bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang pendarahan, orang yang sakit, lumpuh, bla 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 bla. Dalam tanda petik di sini sakit bisa disembuhkan, segala sakit apapun disembuhkan. Bisa Tuhan gitu. Maksudnya Yesusnya tuh bisa, dia melihat itu. Maka Marta Maria tuh tadi mengatakan, coba kalau datang kemarin pasti sembuh. Justru menunda, Tuhan menunda sampai akhirnya Lazarus wafat. Yesus mau menunjukkan kemuliaannya, yaitu bahwa benar-benar Yesus adalah putra Allah yang dapat membangkitkan. Ya enggak Bapak Ibu. Jadi poinnya di sini. Poinnya adalah dengan menunda waktu 2 hari, memang kemuliaan Tuhan akhirnya terjadi, gitu ya, diketahui oleh orang lain. Nah, Yesus mengatakan,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Di manakah posisi kita saat ini, Bapak Ibu? Apakah kita percaya bahwa Yesus benar-benar putra Allah? Dialah kebangkitan dan hidup. Atau seperti Marta dan Maria dan orang-orang yang ada, termasuk murid-muridnya yang saat itu terjadi, melihat dia hanya sebagai orang yang bisa menyembuhkan. Dengan demikian, 4 hari sudah berbau busuk, sudah dikubur di dalam gua, ya kan? Akhirnya Yesus bilang kepada Marta dan Maria, sama orang-orang atau murid-murid di sekitar situ, di mana dia dimakamkan. Hayo kita ke sana. Nah, masih dikatakan, tapi udah bau, gitu kan? Udah, dia lagi tidur. Pada saat dia mengatakan, iya dia bangkit, ya bangkit benar nanti pada saat kebangkitan nanti akhir zaman. Masih juga enggak percaya, Bapak Ibu. Ya enggak? Nah, mari kita refleksikan pada diri kita. Pada saat kita mengalami penderitaan atau apa, kita masih tidak percaya bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita masih melihat, menyandarkan kekuatan kita diri sendiri. Mudah-mudahan tidak, gitu ya. Kita benar-benar mempercayai. Oke, nah Bapak Ibu, akhirnya apa? Di ayat 40 dikatakan, tolong Tante Hilda. Hai. Ayat 40 jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Terus? 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, terima kasih. Bapak Ibu, jelas tadi Tante Hilda sudah membacakan, gitu ya. Jadi, di 40 Tuhan Yesus menegaskan loh, bukankah sudah aku katakan kepadamu? Nah, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kan dari tadi Marta dan Maria ngomong, ya ilah terlambat, coba kalau datang duluan, pasti deh nggak meninggal. Jadi masih terus seperti itu. Percayalah, kata Tuhan Yesus. Masih aja akhirnya di ayat 40 ditegaskan lagi. Gitu loh. Dan di ayat 42, gitu ya, di sini kita mendengar lagi, Bapak Ibu nanti boleh dibaca pelan-pelan nanti malam gitu ya. Yohanes 11 ini bagus banget dari kisah Lazarus dari ayat 1 sampai 44 ya. Tolong dibaca semua, renungkan pelan-pelan kata-kata itu dan refleksikan dalam diri kita. Aku seperti siapa? Imanku apakah masih meragukan? Gitu loh. Seperti Marta atau Maria atau murid-murid yang masih meragukan bahwa dia adalah putra Allah. Pada saat mengalami himpitan loh ya, nih kita lagi bercerita tentang pada saat kita terdesak dengan penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Mungkin pada saat kita nikmatnya senang, mungkin kita ngakui betul, gitu ya. Tapi pada saat penderitaan yang bertubi-tubi, renungkanlah ini, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini Yesus setelah menegaskan nomor 40, nomor 42-nya juga. Justru supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi bahwa Yesus diutus oleh Bapaknya. Benar ini loh, bahwa Yesuslah yang diutus ini loh, orangnya yang sekarang sedang membangkitkan si Lazarus. Gitu.
Kalau selama ini dipercaya hanya seorang nabi atau apa, enggak. Ini loh, benar loh, bahwa Yesus adalah benar-benar utusan Bapa. Ya, lihat di sini, saya ulang sekali lagi dan mari kita renungkan kata-katanya. Yesus, ini akunya di sini Yesus ya. Aku tahu bahwa engkaunya ini Bapa, selalu mendengarkan aku, mendengarkan Yesus. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi Yesus, Yesus mengatakannya supaya mereka percaya. Mereka tuh maksudnya orang-orang yang di sekitar Lazarus tadi, pemakaman Lazarus tadi gitu ya, bahwa engkaulah yang telah memutus aku. Karena dia bisa membangkitkan Lazarus. Gitu ya. Oke. Jadi poin yang penting tadi ya, bahwa penderitaan itu bukan karena dosa, bukan karena, tapi memang kemuliaan Tuhan mau dinyatakan. Oke. Baik. Bapak Ibu, sekarang kita kaitkan dengan bagaimana Tuhan memberikan kepada Santa Faustina di dalam buku BHF-nya. Mari kita baca, saya minta tolong Tante Hilda 1487. Benar anakku, semua itu menyakitkan. Tetapi tidak ada jalan lain menuju surga kecuali jalan salib. Aku sudah lebih dulu menapaki jalan itu. Engkau harus tahu bahwa itulah jalan yang paling pendek dan paling pasti. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita renungkannya gini loh. Masing-masing di dalam diri kita, coba saya berikan kesempatan 1 menit atau 2 menit gitu ya, mengenang dulu penderitaan apa yang paling berat buat diri kita masing-masing. Oke? Nah, terus coba Bapak Ibu bayangkan, bandingkan dengan penderitaan yang dialami Yesus. Gak sebanding. Gak sebanding, gak setitiknya ya Tante. Gitu. Nah, tapi justru Yesus mau menegaskan di 1487 ini menguatkan kita. Mengapa di sini disebutkan bahwa penderitaan itu justru jalan cinta? Ini yang mau saya tegaskannya di sini. Yesus menyatakan tidak ada jalan lain menuju surga kecuali jalan salib. Nah, Bapak Ibu, kita renungkannya gini, kita mau masuk surga apa enggak sih? Gitu. Mau. Nggak ada jalan lain kecuali jalan salib. Jalan salib itu happy-happy atau penderitaan? Oh, penderitaan banget. Ya enggak? Dan itu enggak cuma di mulut atau ini, tapi benar-benar terjadi. Yesus sendirilah yang menapaki jalan salib itu. Dan untuk siapa? Menebus dosa kita loh. Coba Bapak Ibu, setiap penderitaan. Soalnya saya mencoba menghayati begini. Jadi kalau boleh saya share kepada Bapak Ibu ya. Jadi pada saat saya mengalami penderitaan gitu ya, terus saya selalu ingat kata-kata Yesus ini. 1487. Mau nggak? Mau masuk surga apa akhirnya kita istilahnya melawan atau memberontak terhadap penderitaan? Maunya sih nggak mau memberontak ya. Dan tapi kan manusia lemah. Ya inilah dikuatkan selain tadi dari cerita-cerita kitab suci, dari BHF ditegaskan lagi bahwa ternyata kalau memang kita satu tujuannya itu surga, harus melalui jalan salib, menderita dan penuh pengorbanan. Nah, terus kita bandingkan, oh penderitaanku nggak ada tuh sekuku hitamnya, nggak ada setitiknya dengan penderitaan Yesus. Kalau kita menderita mungkin karena kita males, pokoknya ada ulah kita yang tadi, karena kesalahan kita dalam menggunakan kebebasan kita, gitu ya. Nah, tapi kalau Yesus itu karena mau menanggung dosa kita, karena cintanya.
Oke, jadi ini perlu direnungkan, mudah-mudahan kita terus bisa merenungkan. Jadi pada saat kita mau goyah, mau jatuh, mau berontak terhadap penderitaan, dan mau mencoba menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapapun juga dengan marah-marah gitu ya, tolong ingat kata-kata ini. Gitulah. Ya. Dan Yesus menegaskan sendiri, engkau harus tahu bahwa itulah jalan yang paling pendek dan paling pasti. Maukah kita mau menuju surga tapi muter lama? Artinya di api penyucian kita mau lama. Gitu loh. Enggak kan? Kalau boleh Tuhan langsung masuk surga, ayo. Betul kan ya? Siapa sih yang nggak kepengen gitu loh. Tapi kalau kita masih orang yang lemah, mungkin kita berdosa pada saat titik kematian itu, sehingga kita harus untuk dimurnikan, disucikan, kita mengalami api penyucian dulu. Nah, di api penyucian ini mudah-mudahan ya jangan lama-lama banget gitu loh. Caranya isilah hari demi hari ini sampai ke titik kematian kita yang kita nggak tahu kapan titik kematian itu tiba, isilah dengan kebaikan-kebaikan. Ingat wanita bijaksana dan wanita yang bodoh, 5 wanita bijaksana dan wanita bodoh, itu juga buat saya sering sekali saya pakai untuk merenungkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Contoh, hari ini saya sudah berbuat baik apa ya? Gitu. Setiap perbuatan baik saya, walaupun kecil, hanya tersenyum, menyapa, berbuat, ya apalah, gitu ya. Itu artinya saya sudah mengumpulkan 1 tetes minyak ke dalam bumi. Nah, kalau hari ini ternyata saya isinya hanya marah-marah, atau ini berarti berapa tetes? Coba kita renungkan dari pagi kita bangun sampai detik ini, Bapak Ibu, jam 8:30 lewat 4. Berapa tetes minyak kebaikan yang kita sudah taruh di buli-buli? Kita masih tetap menjadi gadis bodoh, atau kita sudah mengikuti jejak dari si wanita bijaksana tadi dengan mengumpulkan 1 tetes minyak ke dalam buli-buli ini? Artinya perlakuan kita sudah baik, 1 tetes walaupun jatuh, tapi ada 1 tetes kebaikan, perbuatan baik yang kita lakukan. Memang untuk itu kita harus, bukan karena perbuatan kita loh ya, ingat loh ya, paham atau iman Katolik mengatakan bukan karena hanya perlakuan atau perbuatan baik, tapi karena kerahiman Allah, udah pasti gitu loh ya. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan 1103. Silakan Tante Hilda. Oke. PHF 1103. Inti cinta adalah pengorbanan dan penderitaan. Kebenaran terselubung dalam suatu mahkota duri. Doa melibatkan akal budi, kehendak, dan perasaan. Oke, terima kasih. Aku mau tanya, boleh nggak? Oh, boleh. 487, anakku, benar anakku. Anakku itu siapa ya? Karena pakai huruf besar A. Ya, jadi ceritanya gini, kalau kita baca lengkap, ini kan saya cuplik sedikit ya Tante. Ini itu apa namanya, si Faustina. Jadi ceritanya kalau kita baca di 148, dia mengeluh, mengalami penderitaan yang luar biasa, karena kan dia disuruh untuk mewartakan kerahiman, betul ya? Yang diejek lah, yang apa namanya, dibully lah, gitu loh. Nah, dia mengatakan saya menderita loh, gitu loh. Nanti tolong Tante baca secara lengkap. Itu adalah Faustina. Benar Faustina, semua itu menyakitkan. Maksudnya penderitaan itu memang menyakitkan, betul, gitu loh. Tetapi kenapa dia pakai A-nya huruf besar? Oh sorry. Ini kecil Tante. Salah ketik aja. Anaknya tuh si Faustina ini. Oh, iya.
Saya tanya Faustina kenapa jadi Oke, ya. Sorry. Makasih loh Tante koreksinya. Ya. Tapi ini anakkunya nih, Yesus berkata kepada Faustina, ya. Ya. Punya besar, betul, punya besar. Oke, makasih. Ada lagi Tante? Enggak, cukup. Terima kasih. Terima kasih juga koreksinya. Nah, di sini saya 1103 juga buat saya itu menjadi apa ya? Rema, menjadi pegangan pada saat saya tidak kuat, namanya orang ya Tante ya dan Ibu Bapak ya. Kita mengalami penderitaan apapun juga, kesulitan apapun juga dalam kehidupan kita sehari-hari deh gitu ya. Saya langsung teringat dengan kata-kata 103 ini. Oh iya, cinta adalah inti loh Bapak Ibu, sekali lagi inti. Intinya itu pengorbanan dan penderitaan. Jadi, kalau kita benar-benar menyatakan oh suamiku yang tercinta gitu ya, atau oh istriku yang tercinta atau anakku yang tercinta bla 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 lah, ada aku mencintaimu misalkan gitu ya, makna yang dalam sekali kalau disebut inti dari cinta itu adalah penuh pengorbanan dan penuh penderitaan, bukan cinta tanpa pengorbanan dan tanpa penderitaan. Cinta yang murni itu adalah yang Yesus lakukan. Betul enggak? Nah, makanya Yesus mengatakan jalan yang paling pendek dan paling pasti adalah jalan salib. Karena itu penuh penderitaan, penuh pengorbanan untuk menolong umat manusia, menghapus dosa manusia, masuk ke surga. Pengorbanan yang dilakukan Yesus untuk orang lain, untuk semua umat, untuk diriku, untuk kita yang hadir di sini dan semuanya. Nah, jadi kalau kita kepingin marah-marah, misalkan gitu ya, lu capek nih masak atau apa, pokoknya kehidupan sehari-hari deh, atau kepada karyawan, tolong ingat kata-kata pengorbanan dan penderitaan itulah inti dari cinta. Khususnya untuk orang yang mungkin kita sedang merawat orang tua gitu ya, betul ya, sakit. Nah, benar kita cinta sama orang tua kita, benar kita cinta tuh, gitu kan? Buktikan. Khususnya pada saat orang tua kita sakit. Pengorbanan. Cinta itu nggak cuma, ma, aku cinta, pa, aku cinta. Gitu, dengan mulut, tapi inti dari cinta kita mau melakukan pengorbanan dan penderitaan untuk orang yang kita cintai. Bapak Ibu, kalau kita lihat kita punya anak bayi, itu benar-benar kan dikatakan seorang ibu mempunyai cinta yang tulus terhadap anaknya. Seorang bayi yang nggak berdaya, nangis, waktu bayi benar-benar bayi nih paling berapa hari atau berapa bulan gitu ya, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, ibu menyusui, ganti popok, cebokin, terus sampai dia nggak bisa tidur. Ya enggak? Tidur sebentar, bangun lagi, tidur sebentar, bangun. Apakah dia menyerah? Enggak. Kenapa bisa dilakukan itu? Karena dia benar-benar penuh cinta. Cinta yang penuh pengorbanan dan penderitaan. Itulah inti. Gitu. Nah, apakah kita sebagai orang tua tetap mencintai anak kita dengan inti cinta ini? Atau kita malah sudah kesel, marah-marah? Memang nggak gampang, Tante. Nggak gampang, Bapak Ibu. Tapi mari kita sama-sama minta kekuatan Roh Kudus agar kita bisa menghayati pengertian inti cinta di mana Yesus sendiri sudah melakukannya, sudah lebih dulu, gitu loh. Jadi inilah yang menguatkan buat kita, memotivasi kita gitu kalau ya. Oh, ini toh maksudnya Tuhan. Tuhan, aku mau ke surga. Dan aku mau jalan yang paling pendek dan yang paling pasti. Jangan diputer-puter, gitu kan?
Ya enggak? Bapak Ibu, kalau kita mau ke suatu kota, gitu ya, kita nggak kenal kota itu, maka kita menggunakan Google Map. Ada suatu ketika Google Map itu muter-muterin dulu kita, betul nggak? Mari kita menggunakan Tuhan Yesus sebagai petunjuk jalan. Ikutilah Dia. Sehingga kita pasti akan menemukan jalan, yaitu tujuannya adalah surga yang paling pendek dan paling pasti. Ternyata apa? Yaitu jalan salib. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang tadi saya bilang, 2 menit, tolong diresapi penderitaan apa yang paling berat yang kita alami. Kemudian, tontonlah, lihatlah cuplikan film ini. Bandingkan. Dan mengapa kita mengeluh? Bukankah tadi di 1487 Yesus mengatakan, kalau engkau mau ke surga, jalan yang paling pendek dan pasti adalah jalan salib. Dan aku sudah melakukan ini lebih dulu. Ayo. Ya, inilah. Diam sebentar. Yuk. Nanti baru saya setelkan ya. Kita mohon kekuatan Roh Kudus. Down the windows in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on the gallows. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the field, all the way to suffering. Barang sini kita nggak ini. Erin, Now the ini all the way to Calvary. Por la vida dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Mas la gente se acercaba para ver a
Biasa taruh sih. I'll believe you don't all the way to Calvary. Yesus memang benar. Dia sudah lebih dulu melakukan jalan salib itu. Jalan salib yang penuh pengorbanan dan penderitaan, yang merupakan cinta yang tulus kepada kita semua. Jadi, marilah kita satukan penderitaan-penderitaan yang kita alami bersama Yesus. Sebagai closing statement, melalui penderitaan kita diantar pada pengalaman perjumpaan dengan Allah yang lebih intim. Setiap tetes air mata penderitaan yang disatukan dengan penderitaan Yesus merupakan pintu masuk untuk berjumpa dengan Tuhan dari hati ke hati. Amin. Tuhan memberkati kita. Statement tadi jangan dihapus dulu ya.